Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Eh, Bertemu dengan mata pelajaran akuntansi hari ini. Pembahasan kita masih di pencatatan persediaan barang dagang. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai metode fisik, yaitu seperti yang sudah diketahui dan sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Untuk mencatat persediaan barang dagang itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode fisik. Ya, hari ini kita bahas mengenai metode perpetual. Nah, seperti apa metode perpetual itu bisa dilihat dengan penjelasan berikut ini. Metode perpetual itu adalah pencatatan barang dagang yang dilakukan secara terus-menerus, secara detail dan terperinci untuk setiap transaksi dalam perusahaan dagang. Jadi kalau di sistem fisik, metode fisik sebelumnya tidak perlu dicatat setiap ada pembelian barang ataupun penjualan barang. Hanya saja dicatat sebagai pada saat kita beli saja, tapi tidak perlu kita catat stok barang tersebut atau transaksi pembeliannya. Di metode pembelian barang dagang, metode perpetual, pembelian barang dagang itu dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagang. Nah, jadi bedanya di sini kalau untuk metode perpetual kita buat persediaan barang dagang setiap kita membeli barang, ya. Kemudian jika kita menjual barang, berarti kita catat persediaan barang dagang juga, tapi kita posisikan di kredit. Kalau kita beli tadi posisinya di debit, jadi kalau kita jual berarti posisinya di kredit. Beda kalau sistem periodik, sistem fisik, metode fisik, jadi kita mencatatnya hanya pembelian di debit, kredit atau kita catat untuk penjualan. Tapi kalau untuk metode perpetual kita catatnya pembelian barang dagang, persediaan barang dagang. Jika barang dagang dibeli berarti posisi jadi debit, dan jika barang dagang tersebut dijual, persediaan barang dagangnya letakkan di kredit. Agar lebih pahami, ini berikan beberapa sistem pencatatan. Itu pertama pada saat pembelian barang dagangan secara tunai. Gimana nyatatnya? Yaitu pertama kita catat persediaan barang dagang, kita posisikan di debit, kreditnya adalah kas. Karena kita belinya tunai, berarti kasnya berkurang. Jadi kita letakkan kasnya di kredit. Debitnya adalah persediaan barang dagang. Untuk sistem fisik yang metode yang lalu, di sini kalimatnya bukan persediaan barang dagang, tapi pembelian. Nah, itu aja bedanya. Oke, untuk biar lebih jelas ada contoh yang diberikan. Dibeli barang dagang tunai dari Ibu Laila. Jadi dibelinya tunai dari Ibu Laila 6 juta. Jadi kita tinggal mengganti angka ini, yang X ini dengan nilai angka 6 juta. Di jurnalnya seperti ini. Persediaan barang dagang kita letakkan di debit nilainya 6 juta, kreditnya adalah kas nilainya 6 juta. Kemudian transaksi berikutnya apabila kita beli barang dagangnya secara kredit, kita berarti berutang. Jadi catatnya sama seperti yang ini, tapi bedanya kas ini kita ganti dengan kalimat utang dagang. Oke, seperti ini. Persediaan barang dagang di debit ya, dan kreditnya adalah utang dagang. Oke, contohnya biar lebih jelas Ibu berikan sebagai berikut. Nah, di sini tanggal 2 dibeli barang dagang kepada UDABC nilainya 4 juta. Syaratnya 2/10 N/30. Ingat, untuk barang pembelian secara kredit ataupun penjualan secara kredit, apabila tidak ada kalimat kredit di sini, tapi ada syarat pembayaran, berarti menyatakan bahwasanya transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Itu aja ciri-ciri yang bisa kita lihat jika tidak ada kalimat kredit di soal. Oke, kalau di sini gimana catatnya? Nah, catatnya seperti ini. Persediaan barang dagang, karena kita beli 4 juta, jadi persediaannya bertambah, jadi kita letakkan di debit. Kreditnya adalah utang dagang, karena kita belinya secara utang, berarti utang dagangnya bertambah nilainya 4 juta. Oke, transaksi berikutnya jika kita beli barang tunai, tapi kita kembalikan lagi barang tersebut, karena mungkin ada yang tidak cocok. Jadi gimana jurnalnya? Nah, kita catatnya seperti ini, kas bertambah karena kita terima uang karena telah kita kembalikan sejumlah barang, berarti uang kita terima, berarti kas bertambah, posisi debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Oke, lihat di sini contohnya, kita kembalikan kepada Ibu Lela barang dagang yang sudah dibeli nilainya 700.000. Nah, gimana jurnalnya? Jadi jurnal kas posisi di debit nilainya 700.000,
kreditnya adalah persediaan barang dagang nilainya 700.000. Lanjut kita ke pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli. Ya. Tapi kita belinya secara kredit, kita kembalikan lagi. Gimana jurnalnya? Utang dagang di debit dan kreditnya adalah persediaan barang dagang. Lihat contohnya, kita kembalikan kepada UDABC. Tadi kita beli pada UDABC barang dagang secara kredit, jadi kita kembalikan. Jadi kita catat berikut ini, utang dagang posisi 500.000 di debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang 500.000. Lanjut transaksi berikutnya pada saat penjualan barang dagang secara tunai. Gimana nyatetnya? Karena kita jual barang dagang secara tunai, berarti kas kita pasti bertambah. Oke, kas bertambah, letakkan di debit. Kreditnya penjualan. Oke, penjualan letakkan di kredit. Kemudian kalau untuk sistem perpetual, kita tambahkan lagi jurnalnya, harga pokok penjualan di debit dan kreditnya adalah persediaan barang dagang. Contohnya bisa lihat seperti ini. Dijual barang dagang kepada Bapak Budi nilainya 2 juta. Jurnalnya gimana? Oke, pertama kita catat kas, pastinya kita catat kas bertambah nilai 2 juta, kreditnya penjualan nilainya 2 juta. Kemudian tambahan pencatatan lagi kalau untuk perpetual, kalau sistem fisik sampai sini udah selesai, tapi kalau perpetual kita tambahkan lagi harga pokok penjualan nilainya sudah dicatat sebesar 2 juta di debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang 2 juta. Kemudian jika penjualan barang dagangnya secara kredit, nah gimana pula? Jadi sama seperti pencatatan di atas ini, kalau kita jualnya kredit berarti kita tinggal mengganti kas ini dengan piutang dagang. Oke, contoh seperti ini. Oke, di sini ada piutang dagang. Letakkannya di debit. Kreditnya adalah penjualan, letakkannya di kredit. Terus tambahan pencatatan lainnya, harga pokok penjualan letakkan di debit, kreditnya persediaan barang dagang. Nah, untuk lebih jelas lihat contoh di sini dijual barang dagang kepada Ibu Yuli. Nah, syarat 2/10/30 nilainya 4 juta. Gimana nyatatnya? Oke, nyatatnya di utangnya 4 juta, di debit, kreditnya adalah penjualan, kemudian tambahan pencatatan lagi harga pokok penjualannya 4 juta, di debit, kreditnya persediaan barang dagang. Kemudian transaksi berikutnya apabila penerimaan kembali barang yang telah dijual. Kita udah jual, rupanya dikembalikan lagi sama orang yang beli sama kita. Gimana nyatatnya? Dan kemudian kita jualnya tunai pula. Gimana nyatatnya? Nah, ini nyatatnya seperti ini. Retur penjualan di debit, terus kreditnya adalah kas. Karena kita pasti berkurang karena kita harus mengembalikan sejumlah uang yang dimana customer tadi sudah mengembalikan barang ke kita. Jadi kita harus membalikan sejumlah uang senilai dengan barang yang sudah dikembalikan. Oke. Terus ada tambahan lagi persediaan barang dagang tadi, letakkanlah posisi di debit, kita terbalikkan ya, putar balik. Kalau yang di atas tadi persediaan barang dagang dia letakkan di kredit. Kalau yang ini persediaan barang dagang letakkan di debit. Kreditnya adalah harga pokok penjualan. Itu contoh, lihat seperti ini. Kita udah jual sama Bapak Budi tanggal 10 Februari, kemudian Bapak Budi mengembalikan 200.000 ke kita karena barang yang kita kirim tidak sesuai dengan pesanan. Jadi nyatanya seperti ini. Retur penjualan dan potongan harga nilainya 200.000 di debit, kreditnya adalah kas, berarti uang kita berkurang 200.000. Kemudian tambahkan lagi pencatatannya persediaan barang dagang 200.000 di debit, kreditnya adalah harga pokok penjualan nilainya 200.000 di kredit. Nah, seperti ini pencatatannya untuk barang yang sudah dijual dikembalikan apabila kita jualnya secara tunai. Kemudian jika barang dijual itu kita jual dikembalikan dan kita jualnya secara kredit, maka seperti ini pencatatannya sama seperti di atas ini, dan yang bedanya adalah kas ini kita ganti dengan piutang dagang. Oke, lihat sini retur penjualan dan potongan harga nilainya letakkan di debit, nilainya belum ada karena belum ada contoh soal. Kemudian kreditnya adalah piutang dagang. Untuk sistem fisik sampai sini selesai. Tapi untuk perpetual, karena hari bahasa perpetual, berarti tambahkan lagi persediaan barang dagang di debit, kreditnya adalah harga pokok
penjualan. Oke, di sini Ibu karena nggak buat tabel, berarti posisi debit dan kredit nggak sejajar antara jurnal yang satu dengan jurnal yang bawah. Tapi yang penting kalau kita lihat bentuknya satu di atas, nah berarti itu debit. Kalau satu di bawah dan agak masuk ke dalam, berarti itu adalah kreditnya. Oke. Contohnya bisa lihat di sini untuk transaksi yang ke-8, yaitu pada saat kita terima kembali barang dagang yang dijual kepada Ibu Yuli. Jadi Ibu Yuli udah kita jual barangnya, dia berutang sama kita, tapi dia kembalikan ke kita 300.000. Mungkin nggak sesuai sama dia apa yang sudah kita jual. Jadi kita catatnya gimana? Oke, kita catat seperti ini. Maka jurnalnya retur penjualan dan potongan harga 300.000 di debit, kreditnya adalah piutang dagang, kemudian persediaan barang dagangnya kita lagi 300.000 di debit, dan harga pokok penjualan di kredit 300.000. Kemudian pada saat pembayaran biaya angkut, nah di sini kita beli barang, kita pula yang bayar biaya angkutnya. Catatnya gimana? Nah, di sini nyatetnya persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Padahal kita yang bayar biaya angkut. Untuk sistem fisik, yang debit ini bukan kalimatnya persediaan barang dagang, tapi kalimatnya beban angkut pembelian. Nah, bedanya untuk perpetual kalimatnya persediaan barang dagang. Kemudian karena dikeluarkan dari uang kas kita, maka kasnya di kredit. Oke, untuk lebih jelas bisa lihat contoh. Di sini kita bayar beban angkut 300.000. Jadi jurnalnya gimana? Persediaan barang dagang 300.000 di debit, kreditnya kas 300.000. Oke, lanjut transaksi terakhir nomor 10 itu apabila ada pembayaran utang dagang dan kemudian kita dapat potongan. Jadi kita beli barang tetapi kita berutang atau kredit, tapi kita dapat potongan dari yang jual. Jadi gimana nyatetnya? Yaitu seperti ini, utang dagang di debit, kreditnya adalah kas, dan persediaan barang dagang juga di kredit. Lihat di sini contohnya, kita beli kepada UDABC tanggal 2 Februari. Terus kemudian tanggal 10 kita bayar. Di sini nggak ada angka. Gimana ngerjakannya, Bu? Ya, oke, kita mengerjakannya, lihat transaksi tanggal 2 untuk UDABC. Kita berapa transaksinya? Ada nggak syarat pembayaran? Berarti kalau ada syarat pembayaran, kalau syarat pembayaran 2/10, berarti kita dapat potongan 2% jika belum lewat 10 hari. Nah, lihat di sini kita transaksi tanggal 2 sama UDABC. Kemudian kita bayar tanggal 10, berarti kan belum lewat 10 hari, berarti dapat potongan 2%. Nah, seperti ini pencatatannya. Utang kita kepada UDABC nilainya 4 juta, berarti kita bayar utang kita, jadi utang dagang posisi di debit, nilainya 4 juta. Lanjut, kreditnya adalah kas. Kasnya berapa? Bukan 4 juta yang kita buat di sini, tetapi 3.920.000. Kenapa begitu, Bu? Ya karena kita dapat potongan 2%. 2% dari 4 juta itu adalah 80.000. Jadi 80.000 tuh kita catat sebagai persediaan barang dagang, nilainya 80.000. Jadi ini dikredit, totalnya juga jadi 4 juta, debit juga totalnya jadi 4 juta. Jadi sama antara debit dan kredit. Ya, sampai sini jurnal yang harus dibuat yang berbeda dengan sistem fisik yang berbeda, ya ada 10 poin. Mungkin kalau untuk sistem fisik ada 14 jurnal, tapi yang selebihnya jurnalnya sama. Dan di perpetual inilah yang beda. Kemudian ini ada tugas, Ibu berikan soal, itu soalnya sama seperti soal sistem fisik, soalnya yang Ibu berikan. Tidak ada perbedaan angka atau apapun, cuman itu juga bentuk soalnya, isi soalnya. Hanya saja yang hari ini Ibu minta buat jurnalnya sistem perpetual. Kalau yang minggu lalu, pertemuan lalu, jurnalnya sistem fisik. Nah, jadi bedanya gimana? Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nah, seperti contoh tanggal 5 ini dibeli barang dagang kepada Tuan Dodi. Dari Tuan Dodi, berarti belinya secara kredit. Berarti gimana nyatatnya jika belinya kredit barang dagang tersebut? Oke, tadi udah ada penjelasannya jika pembelian secara kredit gimana nyatatnya. Tinggal ngikuti langkah-langkahnya dan bentuk jurnalnya. Jadi tinggal kalau udah tahu bentuk jurnalnya tinggal ganti angka-angkanya. Oke, terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu yang telah melihat video ini. Semoga tetap semangat dalam belajar dan bisa paham dengan materi yang Ibu berikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.